Hadirin jamaah salat kusuf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Jika kita dapat menjalani aktivitas kita di dunia ini dengan baik. Salawat dan salam tak lupa pula marilah kita bermohon kepada Allah agar kiranya tetap tercurah dan terlimpah kepada Nabiullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua yang termasuk salah satu umatnya yang terbaik di yaumil akhir kelak nantinya kita akan bersama Rasul masuk dalam surga. Amin. Hadirin jamaah salat kusuf Qamariyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam hadis itu Nabi menyatakan inna fis-samsi wal qamari min ayatillah. Artinya sesungguhnya matahari dan bulan min ayatillah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat kusuf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi hijrah ke Yastrib atau ke Madinah, Rasul dalam 10 tahun terakhir itu cuma sekali mengalami gerhana, yaitu gerhana matahari. Setelah Nabi sudah tiada, gerhana itu semakin banyak muncul. Maka ketika Nabi melihat gerhana tersebut, dia mengaji kepada siapa? Seluruh sahabatnya dan kaum muslimin dan muslimat. Untuk apa? Melaksanakan sholat khusus. Karena kata Nabi, ketika matahari tertutup dan gelap, inilah tanda-tanda, salah satu tanda kiamat semakin mendekat kepada kita. Memang ketika itu putra Nabi Muhammad SAW bernama Ibrahim bin Muhammad wafat. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad mengatakan gerhana ini tidak ada hubungannya dengan kematian manusia dan tidak ada hubungannya dengan kelahiran seorang manusia. Akan tetapi ini wa min ayatihillah, adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Manusia itu berpikir. Hadirin jamaah salat kusuf yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi dalam firman Allah Al-Qur'an surah Ali Imran yang kita baca tadi, dan ini sangat populer bagi kalangan orang beriman. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan matahari, bulan, siang dan malam itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah untuk bagi siapa? Orang yang memiliki akal. Bagi orang-orang yang ulul albab berpikir. Maka hadirin jamaah salat kusuf yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengingatkan ketika gerhana itu ada 3 hal yang harus dilakukan oleh umat manusia, terutama kita orang-orang yang beriman. Yang pertama apa kata Nabi? Kita selalu mengingat Allah, berzikir mengingat Allah. Maka ayat yang berikutnya, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Yaitu orang-orang ketika dia duduk, berdiri, berbaring, tertidur, dia tetap mengingat Allah. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat. Ini kita kadang-kadang mohon maaf, fenomena sekarang ini mohon maaf. Saya sudah kampung saya Langkat. Kampung ayah saya itu Perbaungan di Sergi. Ini kisah nyata ini, dan beberapa hari yang saya temui. Sekarang banyak orang ketakutan. Takut apa? Takut mati. Kenapa? Oh, Ustaz udah zona merah kami Ustaz. Banyak orang yang berkelimbangan sakit semua Ustaz. Ya, sehingga orang banyak di rumah takut semua. Dalam hati saya sekarang ini banyak fenomena bahwa orang takut mati dan takut dengan corona. Ini yang terjadi. Kalau kita mau lihat dari sisi tauhidnya, udah salah nih. Ini mohon maaf, udah salah. Banyak yang menyalah
banyak mengatakan virus juga dibuat pandemi ini kata orang-orang itu planning mereka. Banyak pendapat-pendapat seperti itu. Akan tetapi hadirin yang masalah kusut yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi. Kalau kita mengingat Allah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang perlu kita risau. Tak ada perlu lagi yang kita takutkan. Karena memang manusia kullu nafsin za'iqatul pasti mati. Cuma cara kita aja berbeda-beda. Bagaimana cara kita menghadapi kematian kita itu? Allah ingat sama. Kalau kita ingat kepada Allah, pasti Allah akan mengingat kita. Tapi kalau kita tidak mengingat Allah, maka Allah juga tidak akan pernah mengingat kita. Inilah bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Maka ketika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, duduk kita, ya kalau kita bingung-bingung, perbanyak kita zikir. Paling tidak minimal Allah. Paling tidak lagi ke atas lagi, la ilaha illallah. Apapun kalimat zikir bisa kita ucapkan. Baca Quran itu juga zikir. Karena itu kalamullah. Maka jangan kita panik, jangan kita takut. Memang salah satu tanda-tanda akhir zaman itu, gerhana sering muncul. Beberapa tahun yang lalu kita gerhana baru berada pada 4 tahun yang lalu gerhana matahari. Padahal diprediksi gerhana matahari itu 350 tahun sekali. Tapi nggak sampai 300 tahun sekali. Sekarang sudah kita saja sudah mengalami sudah berkali-kali gerhana bulan. Tandanya apa? Ini menunjukkan bahwa dunia ini akan segera berakhir. Apa yang mau kita kejar? Maka Allah Rasul mengingatkan yang kedua apa? Dengan kondisi gerhana ini perbanyaklah kita sholat. Aqimis sholat, aqimis sholat. Ini banyak orang sudah lalai. Maka terkadang saya sampaikan ketika ceramah-ceramah Syawal, orang lihat ketika malam takbir, orang mengucapkan kalimat takbir itu semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai pagi menjelang pagi itu tetap hidup semangat takbir. Tapi mereka tidak tahu makna takbir yang sesungguhnya. Ada 2 hal makna takbir yang harus kita lihat. Apa itu? Yang pertama, takbir itu meyakinkan bahwa Allah itu betul-betul hadir dalam hati kita. Itulah zikir tadi, ingat Allah. Ini kadang-kadang takbir itu nggak kita ucapkan dalam hati kita, hanya sebatas lisan. Kemudian yang kedua, makna takbir itu meningkat, naik dia. Maka Syawal itu kan peningkatan. Maksudnya kalimat takbir itu untuk apa? Meningkatkan kualitas keimanan kita. Kalau di bulan Ramadan sholat subuh kita 4 jam, 3 jam, ya di bulan yang lain paling minimal bertahan lah. Ini tidak, Ramadan 4 jam, di luar Ramadan cuma 1 jam. Jadi kalimat takbir itu hanya retorika. Di bulan Ramadan baca Qurannya itu luar biasa, semangat, bahkan sampai keluar musik, mik kuat-kuat. Tapi begitu setelah Ramadan tak terdengar lagi bacaan Quran orang. Begitu Ramadan yang mulainya tren. Setelah Ramadan tak ada orang sholat tahajud. Artinya hanya sebatas retorika. Maka sholat ini pondasi dasar kepada kita. Untuk apa? Mengingat Allah. Karena nanti kata Nabi, amal pertama sekali yang akan ditanya oleh Allah itu satu yang pertama, sholat kita. Kalau sholat kita nggak baik, pasti tidak akan diterima amal ibadah kita, puasa kita, zakat kita, semua. Kenapa? Pondasi dasar agama kita di sholat. Maka kita didik anak kita dengan sholat. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan hari ini kita sayang dengan kita bangun sholat subuh kita takut nanti anak kasihan, capek, baru belajar banyak lesnya, tahu satu. Kita kalau rumah kita kebakaran kita berteriak kuat-kuat, bangun nak. Islam ini kan memudahkan pada kita. Nggak bisa berdiri duduk kita, nggak bisa duduk berbaring kita, nggak bisa berbaring kita dengan isyarat, nggak bisa kita disolatkan. Jangan mudah bagi. Kemudian yang ketiga kata Nabi,
perbanyaklah kita sedekah. Kenapa kita harus memperbanyak sedekah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkan, sedekahkan, berikan harta itu yang sudah rozakkan kepadamu sebelum datang kematian. Ya, mati itu kan kiamat. Kiamat apa? Kiamat kubur. Ada yang masuk kiamat apa? Kiamat kubur, kiamat besar. Itu masih rahasia Allah. Kiamat kubur pun masih rahasia Allah. Tapi kan tidak kita persiapkan. Mati itu bahagia daripada kiamat. Kemudian bencana corona ini juga bahagia daripada kiamat. Orang sulit kerja, susah ekonomi juga kiamat. Ini gonjang-ganjing kita yang ada di Indonesia ini juga kiamat. Kiamat apa? Nah, kiamat kubur, kiamat kecil. Kita nggak tahu ke depan bagaimana keadaan bangsa kita. Serangan-serangan dari bangsa luar itu besar kepada kita. Dari internal kita pun di Indonesia juga besar. Kita sesama agama bermusuh-musuhan, sesama saudara bermusuh-musuhan. Nggak tahu nggak sampai kapan. Dan bahkan isu komunis itu sangat tinggi kepada kita ini. Kalau nggak kita bentengi anak-anak kita ini dengan baik, kita tidak bentengi anak-anak kita dengan akidah ini, wallahu a'lam, ke depan tak bagaimana. Tapi paling tidak hadirin jamaah salat kusuk yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita ini untuk menyelamatkan kita. Jadi sedekah ini manfaatnya itu ada 3. Yang pertama itu Allah berikan manfaat langsung ketika kita masih hidup. Apa itu? Dibalik kaki kita. Ibaratkan mohon maaf, jenggot ini dicukur, tumbuh lagi. Walaupun kita potong, walaupun kita ambil uang kita itu tetap tumbuh. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 260 dijelaskan oleh Allah. Sedekah itu berkesatu biji akan tumbuh beberapa biji dari pohon itu berbuah dan akan berbuah lagi. Soalnya nih, potong tumbuh lagi, aku potong tumbuh lagi. Tahu sekhawatir. Allah akan balas. Kalau kita memiliki penyakit, dengan sedekah kita juga bisa sembuh. Kalau kita memiliki kesusahan dalam hidup ini, dengan sedekah kita, Allah akan bentangkan, akan bukakan solusi yang terbaik dengan sedekah kita. Ini dibalas di dunia. Kemudian yang kedua, Allah balas di mana? Di alam barzakh. Begitu kita sedekah, Dialah yang akan mengawali kita. Dialah yang akan mendampingi kita. Dalam Al-Quran surah Yasin ayat 12 Allah menyebutkan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin. Nanti kita akan dimatikan. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguhnya kita nanti mati dan akan dihidupkan oleh Allah. Itulah dalam barzakh. Qaddamu wa atharahu, amal kebaikan. Sedekah kita di kala kiamat. Itulah yang akan mendampingi kita, mengawali kita ketika kita kapan? Ditanya oleh para malaikat. Kalau sudah didamping, tidak ada kekhawatiran bagi kita. Yang ketiga, manfaat sedekah itu ketika nanti di yaumil akhir, di padang mahsyar nanti, dialah yang akan menjadi penyelamat bagi kita. Maka hadirin jamaah salat kusuk yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan adanya peristiwa ini, peristiwa gerhana, walaupun hari ini masih tertutup awan, nanti jam 19:45 itu sudah berakhir. Ini masih dalam keadaan normal ini, gerhana itu total. Tapi di wilayah kita bagian barat ini, saya tidak tahu, tapi yang jelasnya di wilayah bagian timur itu nampak jelas menurut informasi. Tapi yang jelasnya hari ini, apapun keadaannya itu, mari kita yang pertama memperbanyak kita mengikuti. Memperbanyak kita bahwa kita akan mati. Sehingga apa? Kematian itulah yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau orang tidak mengingat mati, saya pastikan dia pasti akan jauh dengan Allah. Tapi kalau orang senantiasa ingat mati, dia pasti akan rajin beribadah. Kalau dia ingat mati, pasti sedekahnya nggak akan main-main. Maka kata Nabi ketika Nabi dalam keadaan gerhana seperti ini, wahai sahabat, kalau seandainya kalian tahu apa yang hari ini aku lihat, maka dunia ini akan kecil akan pandangan kalian. Karena apa? Allah nampakkan kepadaku surga dan neraka. Akan takut orang melihat neraka. Karena apa? Tidak pernah dilintas bayangannya bagaimana siksanya api neraka. Dan orang akan melihat surga.
bagaimana kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini itu jauh lebih dahsyat lagi. Maka dunia ini dianggapnya kecil. Maka marilah kita mengingat Allah suka dan maka hadirin jamaah salat rusuh yang berbahagia dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita bangsa Indonesia ini dijauhkan dari bahaya, bencana, petaka, dan jadikanlah pemimpin-pemimpin kita pemimpin yang jujur dan amanah. Dan kita doakan ke depan akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik seperti Sultan Muhammad I Al-Fatih, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, dan seperti tokoh-tokoh yang lainnya yang bisa memperjuangkan agama Islam dengan baik. Paling tidak akan lahir di Indonesia Kiai Ahmad Dahlan di masa yang akan datang, membawa perubahan bagi warga Indonesia terutama di Perserikatan Muhammadiyah ini. Dan mudah-mudahan kita doakan yang sehat, yang sakit menjadi sehat, yang sehat makin sehat. Dan mudah-mudahan kita hari yang sulit ekonomi, mudah-mudahan diangkat ekonominya, diberikan oleh Allah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan anak-anak kita menjadi generasi qurrata'yun waj'alna lil muttaqina imama, menjadi penghafal Quran. Kita bangga banyak anak-anak hari ini hadir. Karena kenapa? 10, 20, 30 tahun yang akan datang kita sudah tiada. Mereka lah yang akan meneruskan perjuangan Islam di masjid kita yang kita muliakan. Mudah-mudahan kita doakan mereka menjadi generasi Qurani, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan, kesehatan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang paling terpenting kita nanti husnul khotimah, dan mudah-mudahan kita bersama di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.